Langsung undang dokter Yaya. Tidak ada pemirsa. Dokter Yaya masuk. Dia bilang dokter Yaya? Udah, ini baiklah. Ini paling bentar lagi masuk. Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Aning SPKK. Dan lagi kita akan IG Live dengan tema krim pemutih. Sebelumnya saya akan undang Dr. Soraya dari EPSA Cabang Bantul ya. Ini ada kesalahan teknis, maaf jadi agak tersendat. Dokter ya. Telepon aja, udah. Udah ini. Oke. Maksudnya lagi nyari di beranda. Udah masuk. Udah masuk. Nah. Ya. Nah, itu lihat. Nah, siaran langsung bersama. Halo, Assalamualaikum dok. Padahal tadi saya, Kesalahan teknis, sorry ini pending iya seluruh. saya sudah buka padahal, udah Oke. buka di IG sebelumnya. Tadi udah ada yang nanya padahal yang di IG Oh, sebelumnya dok. catat, dapat voucher. Ya, siang hari ini kita akan membahas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum siang hari ini kita akan membahas masalah manfaat, efek samping, masalah pemutih dari krim sampai injeksi ya dok ya. Yang kita bahas pokoknya selama ini yang banyak dipertanyakan oleh pasien, yang banyak mohon nanti pertanyaannya nanti dulu ya, saya mau membuka dulu. Ini udah antri, kayaknya pembahasan yang sangat-sangat menarik ini dok. Yang sering banget di klinik masalah pemutih ini kayaknya the best banget untuk dipertanyakan kandungannya dan sebagainya. Soalnya yang paling sering banyak banget yang menanyakan masalah pemutih ya dok ya. Ya. Oke, nanti hari ini saya dengan Dokter Aning akan membahas masalah itu. Kita akan bahas tuntas masalah krim dan injeksi pemutih. Oke, kita mulai ya dok ya. Oke. Kita sharing aja ya dok ya untuk siang hari ini karena pembahasannya mungkin kayaknya banyak banget dan pertanyaannya lumayan banyak sih tadi. Ini mau kita pertanyaan dari saya atau langsung ke pasien dok? Ini sudah ada 3 sih. Lumayan banyak. Saya tak prolog dulu. Jadi Oh ya, setidaknya oke. beri materi lah. Mungkin dokter Raya bisa Baik. bimbing saya untuk pertanyaan-pertanyaan Pertanyaannya ya. ya. Lumayan banyak ya dok ya. Kalau seandainya saya memberikan materi, saya pikir 1 jam tidak cukup. Ya, Ya. benar. Jadi Benar, saya akan soalnya cerita dulu pembahasannya. sebenarnya pemutih itu apa gitu loh. Saya akan melihat dari sisi ilmu perkulitan ya. Jadi Ya dok. saya akuin memang pemutih itu apapun yang ditawarkan, apalagi ada kata-kata glowing itu langsung makro yuk, semuanya pengen ya. Nah, bahkan sering sekali pasien itu sudah kelihatan putih di mata dokter, tapi dia merasa kurang putih, kurang glowing seperti itu. Sebenarnya hitam di kulit kita itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Ya. Itu yang perlu dipegang. Ya. Kenapa begitu? Karena Tuhan memberikan sel melanin ya atau melanin yang dihasilkan oleh melanosit yang memberi warna kulit kita hitam itu adalah tentara kulit kita. Ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi perlindungan seperti halnya
negeri ini ada TNI, itu yang perlu diingat. Ya. Nah, kalau seandainya diputihkan yang melebihi batas pigmen kita sangat putih atau bahkan mungkin kayak Michael Jackson, itu nanti tentara kulitnya kemana? Sedangkan ancaman di luar itu banyak sekali, seperti paparan sinar matahari, sinar ultraviolet, jelas dia akan merusak kulit, ya. Kemudian juga polusi, kemudian infeksi, itu yang perlu ditekankan, ya. Jadi boleh putih, boleh bersih, tapi jangan terlalu over, gitu ya, seperti itu. Itu prinsipnya di situ. Nah, pemilihan pemutih yang bagus pun kita juga harus tahu. Jangan dipukul rata bahwa pemutih itu membahayakan, bahwa pemutih itu enggak boleh, bahwa pemutih itu buat ibu menyusui nggak boleh, buat ibu hamil nggak boleh. Dilihat dulu kandungannya apa. Iya, jadi jangan main judge. Pokoknya nggak boleh pakai Tidak pemutih. boleh semua ya Nah, dok ya. lihat dulu komposisinya apa. Makanya harus teliti ketika kita membeli. Itu menjadi hak kewajiban, Pasien. jadi hak pasien untuk mendapatkan info tentang apa yang dipakai, gitu ya. Seperti itu. Terus Berarti untuk keamanannya untuk tubuh kita kayak gimana dok? Kalau misalkan kita udah tahu nih masalah apa namanya, kita tahu komposisinya. Nah, apakah ada perbedaan antara keamanannya untuk masing-masing produk tersebut? ya jelas sekali bahwa untuk aman atau tidak itu tergantung komposisinya apa, bagaimana dosisnya, bagaimana cara pemakaiannya, diawas sesuai indikasi apa tidak, evidence based medicine-nya ada enggak, Ada atau tidak? dalam pengawasan ketat seorang dokter atau tidak, seperti itu. Jadi nggak bisa kita main judge aja, oh ini pemutih itu nggak boleh, gitu nggak bisa. Jadi kalau menjawab aman atau tidak, saya akan ada pertanyaan aman atau tidak, saya akan menjawab tergantung tadi itu, seperti itu dok. Kandungannya ya dok ya? Nggih, ya betul. Berarti kita pun sebagai pasien harus wajib memilih dan bertanya itu Iya, kandungannya itu apa, sudah ada. aman atau tidak. Iya, hak dan kewajiban pasien itu sudah diatur dalam Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan, bahwa pasien itu berhak untuk tahu apa yang diberikan dokter ke dirinya. Kalau kita di EPSA kan selalu transparan kan. Tanya, Nah, ya. udah saya kasih ini, efek sampingnya ini harus rajin kontrol. Kalau nggak ada yang kontrol, terserah saya surat tanda tangan. Kalau ada apa-apa, monggo gitu Jadi loh. kami Jadi, nah, itu kan makanya kita ya, kan value kita EPSA Group itu kan cantik, sehat, cerdas ya. cerdas Cantik dalam ya. artian cantiknya didapat, kulitnya tetap sehat. Kulitnya Pasien itu ngerti, kita komunikasi, sehat. jangan sembunyi-sembunyi gitu loh. Benar dok. Nah, untuk ini tadi kan dijelasin komposisinya dok. Bisa dikasih tahu nggak sih komposisi yang memang aman Tahu untuk aja, monggo di apa dok komposisinya kira-kira apa. dok? Biar Di pasien tuh komposisinya tahu. macam-macam. Soalnya kan banyak banget dok sekarang produk-produk yang pemutih dalam artian memang nggak tahu itu memang kalau Yang pasti, tulisannya sih tulisannya aman ya dok ya, tapi dalam kayak bilang dalam 2 minggu atau 2 bulan langsung ada hasilnya, padahal kayak kita tahu itu mustahil banget kalau misalkan langsung nge-up langsung ada hasilnya. Kalau semuanya kan memang butuh proses. Nah, dokter bisa menjelaskan tidak komposisi apa sih yang harus kita tahu atau harus kita pakai untuk masalah ini kayak gitu. ya, pemutih yang jelas dilarang adalah merkuri ya. Karena merkuri itu efeknya kan luar biasa ya. Kalau pemutih-pemutih di luar tuh udah banyak tuh kayak arbutin, vitamin C, kemudian hidroquinon. Saya akan cerita tentang hidroquinon. Jadi ya itu dok. masyarakat kita itu bahwa hidroquinon itu adalah membahayakan. Bahkan ada dok ini bilang kalau haki itu sama dengan merkuri. Nah ini kita harus benar-benar menjelaskan dok ini. Bukan, ya. merkuri itu bukan haki itu Nah, merkuri. Jadi ya, yang pasti kalau merkuri itu sudah dilarang beredar ya. Itu. Terus kalau hidroquinon atau hidroquinon itu sampai detik ini merupakan gold standard for melasma,
gold standard for HPI, hiperpigmentasi untuk yang hitam-hitam itu. Nah, saya katakan bahwa hidrokinon bisa dipakai, ada syaratnya, ya, dengan dosis yang tidak over, kemudian pemakaiannya dipantau oleh dokter, kemudian juga ada komunikasi lah dengan dokter, tidak dijual bebas. Makanya hidrokinon itu harus diresepkan oleh dokter dan direstui oleh apoteker. Makanya di klinik itu kan harus ada apoteknya, ada apoteker yang punya surat izin gitu kan di situ. Kalau di EPSA biasanya akan selalu dipantau, pemakainya pun dipantau, nggak waton dikasihkan itu nggak boleh. Karena efek samping dari hidrokinon dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan kronosis. Lah kalau kronosis ini udah nggak bisa susah banget, PR banget buat kita. Kemudian juga withdrawal fenomen ya, jadi kalau dia berhenti dia akan muncul lagi seperti itu. Nah, jadi kita itu tadi harus hati-hati ya pemakaiannya apa, terus bagaimana caranya. Yang membuat saya sangat prihatin saat ini adalah beredarnya hand body yang entah isinya apa, saya nggak ngerti kenapa bisa lepas dari Balai POM ya, saya pikir dari Balai POM ya. Sebenarnya kalau racikan itu yang bisa mengeluarkan kan dokter ya. Dokter yang benar dok. Ya, dokter yang punya SIP, kemudian di klinik tersebut ada apoteker. Jadi apoteker itu dan dokter akan terus saling bersinergi untuk memberikan yang terbaik kepada klien-klien kita, gitu ya. Memfilter salah satunya deh, kayak memfilter di krim yang keluar. Iya, rata-rata kadang nggak mau tahu. Yang penting saya putih dok, gitu loh. Nanti yang benar sekali itu dok. nanti kalau sudah rusak, aduh. Dan lebih ngeri lagi sekarang itu dokter Yaya, pemutih yang disertai dengan steroid. Saya sudah banyak sekali menerima pasien-pasien keluar stretch mark gara-gara pemakaian steroid yang sangat poten dalam jangka waktu lama. Kalau sudah seperti ini, saya mau apa? Saya bisa apa? Gitu kan, seperti itu. Memang membuka mindset pasien, membuat masyarakat kita itu agak-agak susah di situ. Jadi saya mengajak semuanya, klien-klien, terutama klien-klien EPSA untuk berpikir cerdas ya. Dan ya sekarang kan akses media sosial, akses internet itu kan luar biasa. Bisalah searching, ya apa sih manfaatnya, seberapa sih keamanannya, efek sampingnya, seperti itu. Kita itu ditakdirkan jadi perempuan daerah tropis, ya udah diterima aja. Yang penting kelihatan kulit yang sehat, good looking, nggak usah terobsesi oleh harus putih. Itu nggak, ya monggo itu hanya orang, tapi nggak boleh. Saya dewi nggak boleh. Semua harus terpantau sangat baik oleh dokter yang berkompeten. Seperti itu. Iya, benar. Sama kulit antara satu manusia lain dengan yang lain pasti berbeda ya dok ya. Iya. Itu pun penanganannya pasti beda. Nah, ini sudah bisa masuk ke pertanyaan dokter. Kayaknya kok banyak banget yang tanya. Iya, makanya dok. Tadi yang dari Mbak Linggar yang pertama ya dok ya. Yang pertama kali ya tadi. Ya, dari Mbak Linggar itu dok, bagaimana suntik putih kalau buat untuk pasien yang berumur di bawah 17 tahun, apakah aman, apakah ada efek samping dan sebagainya dok? Itu bagaimana dok? Oke, sudah bisa saya jawab? Ya, sudah bisa saya jawab ya. Jadi suntik pemutih sendiri itu kita kembali lagi, yang disuntikan itu apa? Ya, yang disuntikan itu apa? Keamanannya bagaimana? Indikasinya bagaimana? Kontraindikasinya bagaimana? Efek samping bagaimana? Kalau hanya sekedar vitamin C, no problem. Gitu loh. Benar dok. Dengan dosis vitamin C itu dosis maksimal sehari itu 1000 mg. Tidak, kalau lebih dari 1000 berarti itu kan sesuatu yang membahayakan buat ginjalnya. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Terus untuk usia di bawah 17 tahun, kenapa disuntik itu? Indikasinya apa? Kalau memang dia punya penyakit, dia punya gangguan imun atau mungkin lagi sakit di opnam apa, no problem, nggak apa-apa gitu loh. Tapi ketika ya dilihat dulu komposisinya Mbak Linggar ya. Iya, dok. Dilihat dulu komposisinya. Jadi kalau komposisi ingredients suntikannya itu aman ya
nggak apa-apa, vitamin C boleh, mungkin zinc boleh gitu kan. Tapi dosisnya harus sesuai dengan dosis harian. Ora wato nyuntik wae. Karena saya lihat sekarang fenomenanya, oh ini bagus, oke. Padahal mengandung vitamin C sampai 5.000. Kemudian Nah, itu dok. glutation sampai berapa tuh? Glutation itu dosis maksimal sehari kan Ini 16 miligram. Tuh itu seperti ada yang sampai apa 3.200 apa ya dok? yang seperti itu Saya kan. pernah Seperti itu kan kita harus berpikir, saya Mbak Linggar kalau mau apa-apa sebaiknya konsultasi sama dokter. nah Dokter benar sih kewajibannya adalah menjawab apa yang ditanyakan pasien, nggak boleh pasien. disembunyikan. Karena sekarang semua sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Kita semua sudah di bawah hukum kedokteran seperti itu. Ya benar dok. Mhm. Nah kalau misalkan masalah suntik putih yang 600 miligram itu dosis minimal itu ya dok ya, itu Mhm. apakah kita boleh melakukan setiap hari atau berapa waktu yang harus kita iniin? Jangka waktunya Ini berapa lama? Saya akan bilang, selama dosisnya tidak melebihi dosis harian, silahkan. Contoh, vitamin C, dosis hariannya kan 1000 miligram. Kalau disuntik vitamin C setiap hari 1000 miligram, ya nggak masalah. Ya kan? Karena dosis Iya maksimalnya benar kan segitu. Nah, 1.000. kecuali kalau setiap hari disuntik vitamin C dosis 3000 miligram lah, itu nggak Nah boleh. Kenapa? Membebani ginjal seperti ya itu. benar dok. Ya pasti kalau habis suntik vitamin C kita harus banyak minum air putih. Minum air Sekarang putih. lagi ngetres suntik kromosom dokter Yaya. Yang Nah kayak itu dok. artis-artis Ya itu. itu kita bahas. Itu hati-hati karena evidence based medicine-nya belum tahu. Belum ada ya dok. Kemarin kami diskusi di forum grup dokter Obroski. kulit Indonesia, Perdoski itu jangan gegabah meskipun ada beberapa klinik yang sudah berani casis sudah Iya. masih ya. Kita nggak Nah, pernah tahu apa itu namanya suntik CL24 apa itu ya kromosomnya itu iya. belum tahu apakah memicu Kromosom kita. mutasi di dalam tubuh. Nah, Itu yang ditakutkan. Kalau benar. terjadi mutasi, oke sekarang cantik, kempling, glowing gitu ya. Gak taunya 10 10 tahun 20 tahun lagi. depan kena kanker kulit Nah, atau benar banget lain. dok. Jadi ya saya menghimbau jangan terlalu terobsesi dengan putih-putih gitu seperti itu ya. Oke. Soalnya ini banyak banget ya dok, masalah harganya pun nggak cuma 100-200 Luar ribu. biasa. Ya, Nggak makanya. bijaksana untuk artis Iya. puluhan juta. Tapi saya pernah iseng loh dok. Saya pernah iseng. Oke, saya bisa suntik tapi Anda harus tanda tangan segala apa Oh, itu resikonya. Saya kasih harga sekitar 25 juta. Ada yang mau kok. Tapi saya yang dredeg beneran. lah ya, yang deg-degan kita sampai sekarang aja saya nggak berani. Ya seperti itu. Saya yang dredeg Kalau akhirnya pas saya tak edukasi. Ya seperti itu. Jadi soalnya kan pasien harus belum serius lah. tentu lah, ya bener. Nah, ini pertanyaan kedua ya dok ya. Dari Mbak Desi Indah, apakah pola makan akan berpengaruh pada kulit dok? Sangat berpengaruh. Pola makan kita sangat berpengaruh. Kalau makan kita banyak antioksidannya, kemudian makanan-makanan fresh, banyak antioksidannya itu sangat mempengaruhi kulit kita. Jadi akan tambah lebih sehat kulit kita, lebih apa ya istilahnya uh, lebih sehat, lebih lembab ya. Itu sangat berpengaruh, Mbak. Terutama yang banyak sayur, buah itu sangat Ya, berpengaruh sekali. Makanan-makanan yang banyak vitamin C, antioksidan itu, ya. tetap berpengaruh ya dok ya. Oke, Sangat berpengaruh, terus tidak cuma uh, berpengaruh. terus dari Mbak Berta Galuh Palupi ya dok, apakah aman untuk busui? Mungkin tadi hubungannya karena awal-awal kita bahas masalah haki, apa namanya VC dan sebagainya, mungkin maksudnya adalah kandungan-kandungan itu ya dok, apakah aman untuk ibu menyusui? Iya, ya, semuanya kembali ke ingredient, ke komposisinya. Hmm, Kalau komposisinya aman, ya busui, bumil pun it's okay. nggak apa-apa ya. Nggak Oke. apa-apa. Hmm. Tapi kalau Yang demam ya, ini pertanyaannya suntik sistemik apa hanya krim? Nah ya Mbak? nggak ya tadi kita bahas kan awal-awal masalah haki dok.
Nah, ini Ya, pertanyaannya kan dari awal-awal. Mungkin hubungannya sama si Haki itu, kalau hidroquinon. Haki, Heeh. kalau Haki itu sampai detik ini yang saya tahu dan berdasarkan textbook itu untuk ibu hamil nggak masalah. Hmm. Yang masalah malah Berarti apa? tretinoin. Iya, yang Ya. masalah adalah masalah asam retinoid atau tretinoin itu karena diduga dia teratogenetik. Teratogenetik itu memicu terjadinya kecacatan pada janin. Ya meskipun Janin. sekarang juga penelitian ke manusianya belum ada. Baru sampai penelitian ke mencit. Kalau nggak mau resiko ya nggak usah pakai tretinoin. Kalau Haki malah nggak masalah gitu loh. Tapi Malah aman ya, Dok ya, lebih aman untuk ibu untuk menyusui. itu ya. Oke. Ini pertanyaan keempat ya, Dok. Dok, banyak produk kosmetik yang beredar di luar sana, baik kosmetik asli dokter maupun tidak. Di dalam kosmetiknya terdapat haki, etanol, steroid yang bahkan beberapa sudah lulus uji, tapi nggak jelas ini. Memiliki nomor izin. Itu bagaimana menanggapinya, Dok? Bohong Haki, berarti. etanol, sama itu. Ya Itu makanya tadi yang dia saya tidak bilang itu, mungkin Dok. dapat izin Balai POM, Nah, tidak mungkin. benar, Dok. Ya, Ya tadi hidrokinon saya itu nggak bilang. mungkin diizinkan oleh Balai POM, tidak Hmm, mungkin dijual bebas. Yang ya, mengandung soalnya hidrokinon, benar. steroid itu harus dengan resep dokter, racian Nah, dokter yang dia ada apoteknya. Tidak bisa nah, dijual benar. bebas. Kalau Ya, sampai dia benar banget, bilang Dok. ada Balai POM-nya, cek aja ada itu Nah, websitenya benar Balai POM. atau enggak? Iya, benar-benar. Di situ dan pendistribusian krim-krim yang ada kandungannya itu nggak boleh Hmm, sembarangan. Harus ada instalasi farmasi yang mengeluarkan, ya, ada apotekernya, ada apotekernya. namanya surat Nah, izin apoteker gitu. Jadi Mbak Mbak benar, tadi Dok. yang tanya nggak mungkin bohong itu kalau dia bilang sudah ada Balai POM-nya, ininya, itunya enggak. Enggak Yang di mungkin. ACC sama Balai POM itu hanya yang komposisi-komposisi umum aja yang memang, Tunggal. nah seperti itu. Mungkin kalau arbutin, kocik tuh bisa, tapi Ya, kalau hidrokinon nggak itu mungkin. boleh. Ini yang membuat keprihatinan nasional, saya bilang begitu. Beredar saenake dhewe. Dan nanti kalau seandainya ada efek samping, dibrok ke kami. Iya, benar, Dok. Benar Hati-hati ya, sekali. jangan mudah tertipu Kadang oleh rayuan tetangga soalnya sebelah. sudah banyak banget kan, Dok, soalnya Pempek. karena mungkin yang penting ada nomor NA-nya, kita semua masukin ke apa namanya, ke NA, kita kasih ke NA semua, tapi pas dicek nggak ada sama sekali. Kayak gitu Iya, loh. dong. Harusnya nggak Iya. boleh. Ya setahu saya juga kayak gitu, Dok, soalnya. Hmm. Terus ini yang pertanyaan kelima ya, Dok ya. Saya ingin bertanya, Dok, bagaimana jika suntik pemutih pada tubuh, misalnya diberi suplemen kapsul, kalau tidak meminumnya, apakah akan menghitam lagi atau bagaimana? Kembali lagi seperti yang saya sebutkan, isinya apa? Mm-mm. Komposisinya tablet ya, Iya, tablet. iya, Dok. Ya komposisi. Tablet. Nah, sekarang kan banyak sekali yang mengejat sebagai kapsul pemutih ya. Tapi saya akan bicara biasanya rata-rata yang mengandung glutation ya. Mm-mm. Iya, banyak, Dok. Saya nggak bisa, maaf saya nggak bisa menyebut salah satu merek, saya nggak bisa salah satu brand itu saya nggak bisa. Saya akan bicara secara umum aja seperti glutation Isinya itu. aja ya, Dok. Glutation, Mm-mm. glutation rata-rata glutation ya. Banyak. Eh, Rata-rata itu yang mengatakan bahwa dia bisa memutihkan. Eh, saya pernah ikut seminar di Solo. Mm-mm. Salah satu bicara membahas seperti itu bahwa glutation itu secara diminum secara oral itu nggak begitu efektif. Ya. Hanya 20% yang diserap oleh tubuh. Karena sebenarnya glutation itu adalah super antioksidan yang memang ada di tubuh kita. Ya, setelah usia 30 tahun, si glutation ini akan menurun. Sehingga indikasi terbaik untuk pemakaian glutation itu adalah setelah usia Terus 30 ya, tahun. 20 tahun. Glutation itu sendiri dia memang karena dia super antioksidan membuat Hmm. sel-sel lebih fresh, sehingga Mm-mm. memberikan tampakan kulit lebih cerah
seperti itu. Cerah. Eh, tadi pertanyaannya gimana? Eh, yaitu misalkan diberi suplemen kapsul, apakah tidak kalau tidak meminumnya, apakah menghitam lagi atau bagaimana dok? Kalau tidak meminumnya, Apakah menghitam untuk kulitnya? Apakah menghitam ya lagi? Ya gini, pas. yang menyebabkan hitam itu kan banyak faktor, multifaktor. Selama Eh, penyebabnya itu tidak dihindari, ya hitam lagi lah. Kalau hitam permanen malah medeni, ya kan? Artinya Anda bukan nggak hidup. Artinya kalau permanen Anda mati. Karena kulit kita selalu regenerasi sel kulit setiap 28 hari. dari- Tuh, seperti itu ya. Terus ada nggak sih pemutih permanen? Ya nah ada. ya. Cuman kamu mau kena kanker kulit gitu kan? Seperti itu ya. Nah, Oke. masalah ini dok, yang glutation tadi itu, kalau misalkan dia itu sudah mengkonsumsi itu dan mungkin ya buat dia ngefek ya dok ya. Nah, ada jangka panjangnya nggak dok? Berapa lama sampai benar-benar ada efeknya gitu loh? Oh ya, saya mau cerita tadi yang tentang glutation itu. Iya, Tapi sekarang ada teknologi baru, dokter. Jadi ada oke. teknologi baru tentang teknologi glutation yang terbaru. Jadi dia lebih diserap tubuhnya lebih cepat. Karena sekarang Hmm. masyarakat Indonesia tuh respon terhadap pemutihnya kencang. Jadi itu menjadi Ya, inspirasi dari beberapa negara untuk terus benar. melakukan penelitian yang terbaik. Riset. Seperti itu. Oke. Jadi jangan mengejudge bahwa semuanya glutation itu hanya diserap sedikit ya. Ada juga teknologi Hmm. tapi saya nggak menyebutkan brandnya itu bagus. Ya. Jadi itu dan beberapa pasien bilang bagus. Memang hasilnya oke, teknologinya dari Jepang. Eh, dia lebih glutation tapi dia lebih apa ya kayak teknologinya itu lebih Turun, awet ketika diminum di dalam tubuh seperti itu. iya. Mm, mm, mm. Turunannya Terus glutation kalau nggak salah dok. pertanyaan selanjutnya. Eh, dari Mas Naufal Satria ya dok, bagaimana cara langkah yang bijak dalam memilih kosmetik yang cocok dan aman bagi kulit? Hmm. Eh, kulit ada skin is unique. Kulit itu unik. Kita tidak bisa ini bagus, ini bagus, ini bagus. Jadi seorang dokter harus lihat dulu kulitnya seperti apa, jenisnya bagaimana, sensitif atau tidak, baru kita aplikasi. Kalau saya Ya, cerita di sini ya mungkin nggak waktunya habis ya Mas Noval ya. Saya belajar spesialis kulit itu 5 tahun, jadi dan juga harus dengan jam terbang. Teori aja tidak cukup untuk kami PKK. Ini pakai ini pakai ini enggak. Jadi harus tahu jam terbang ini harus. Jadi kita pilihkan ini dengan jenis kulit ya. Jenis kulitnya apa? Kalau jenis kulit kering, berarti kita harus memberikan pelembab yang lebih ya. Kalau hmm. jenis kulitnya berminyak, kita memberikan produk yang basicnya dasarnya adalah Ya. gel atau uh, water air ya seperti itu. Nah setelah dari jenis kulit kemudian kita lihat keluhannya apa. Seandainya dokter saya jerawat gitu ya. Kalau jerawat itu kan biasanya kita pasti mikirnya udah kita tembak aja semuanya. Tapi ketika kita menembak krim-krim jerawat itu adalah resikonya kulitnya sangat kering. Nah, sangat kering sendiri itu menjadi ancaman bagi pasien itu sendiri. Makanya kita Iya. harus pikir lagi. Kemudian ini kulitnya sensitif atau tidak ya? Kulit ini sensitif. Ya kalau sensitif kita nggak bisa kasih produk-produk yang mengandung asam yang terlalu tinggi, dokter. Jadi kita harus, jadi istilahnya kalau kulit-kulit sensitif tuh maju kena, mundur kena, gitu loh. Terutama pada jerawat, acne insensitive skin, pada jerawat Mm-mm. pada sensitif tuh maju kena, mundur kena, babak belur. Ya dari situ ada harus ada jam terbang dari dokternya. Kira-kira kalau saya kasih ini bagaimana? Dan seorang dokter juga harus tahu sekali isinya apa, Ya, ya, benar dok. isinya apa, resikonya apa. Yang pasti Mas, kalau seandainya apa yang aman itu adalah kita kita harus ini prinsipnya tuh hanya dua ketika kita merawat kulit. Tabir surya sebagai protektor dan juga pelembab. Pelembab Hmm. sebagai untuk melembabkan kulit karena kita tahu kalau kulit kita lembab everything oke semua
Iya, Tapi kalau benar sekali, Dok. kita kering itu mudah sensitif, dikit-dikit Hmm, gatel, salah semua dikit-dikit pokoknya. pokoknya salah semua deh gitu loh. Prinsipnya ada di situ. Nah, kalau Mm-mm. panjenengan ingin tahu yang aman dan tidak, kalau saran saya yaitu tadi carilah dokter kulit yang asik untuk diajak diskusi, yang dia open mind. Mm-mm. Sekarang kan udah luar biasa tuh ilmu-ilmu kayak gitu, nggak kayak dulu ya, seperti itu. Iya, Oke? benar, Dok. Sudah banyak banget informasinya ya, Dok, untuk masalah seperti itu. Iya, iya, heeh. Sama kadang-kadang kan pasien suka berganti-ganti skincare tuh loh, Dok. Itu Sering apakah banget. ada hubungannya? Apakah ada hubungannya sama otomatis kan kalau misalkan kita sudah sering bergonta-ganti, pada akhirnya misalkan datang ke kita tuh kulitnya sudah sensitif dan sebagainya. Itu gimana, Dok? Cara nanggepin kalau misalkan kita sering bergonta-ganti krim? eh Kodrat manusia itu kan tidak ada puasnya ya. Jadi pasti tetangga sebelah, teman deket, kulitnya kok keren, gini. Coba kita introspeksi diri, apa jenis kulit saya, okay? Seumuran saya, itu bagaimana gitu loh, seperti itu. Jadi ya bersyukurlah gitu loh, ya. Jangan terobsesi. Saya pengen kempling kayak gini. Mungkin temannya memang kulitnya memang tidak bermasalah, dia pakai apa aja bisa. Tapi kalau kulit kita sensitif, kulit kita mudah tersensitisasi ya juga usah macem-macem. Uh, nah saran saya untuk pasien-pasien seperti itu, kalau sudah cocok jangan tergoda dengan yang lain, Nah, ya. Dan yang pasti belum tentu putih itu segala-galanya. Ingat kita orang mm, tropis, paparan sinar matahari mengancam hampir sepanjang tahun. Itu yang perlu diingat ya. iya, Uh, Dok. ya seperti yang saya tadi jelaskan bahwa sebenarnya hitam itu adalah anugerah dari Tuhan untuk menjaga kulit kita, ya. Yang membuat kita hitam itu melanin, produksi Mm, melanosit, ya. Melanosit ini sendiri adalah tentara kulit. Kalau tentaranya dikebiri, tentaranya ditekan, dia tidak bisa berfungsi dengan baik dengan krim-krim pemutih piye. iya, Gimana? benar, Dok. Apa yang melindungi, ya kan? Seperti itu. Nah, Oke? Okay? pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah krim malam mengandung pemutih, Dok? Untuk pemakaian krim malam, bagian wajah mana yang diperkenankan? Dari Mbak Fadila. Oke, saya kembali lagi lihat komposisinya. Tidak semua Ya, krim malam benar. mengandung putih, ya. Mm, Tapi rata-rata kebanyakan ada pemutihnya. Nah, kalau pemutihnya. krim malam untuk acne, krim malam untuk jerawat Ya, tidak ada ada. pemutihnya. Seperti itu, ya. Saya Krim biasanya malam malah aging juga tidak ya, ada Dok. jerawat, tidak ada pemutih. Mm, Seperti itu, nggih, Mbak. Jadi jangan mm. mengejudge, jangan Kalau menghakimi bahwa krim malam semua ada pemutihnya, bahwa pemutih itu jelek, terutama untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu enggak bisa. Ya, oke. Okay? tergantung kapasitasnya ya, Dok ya, dan perlu enggaknya si krim tersebut. Oke, ini ada Ya. pertanyaan selanjutnya, Dok. Dok, apakah suntik putih itu hasilnya permanen dan apakah kalau sudah tidak suntik putih lagi kulit akan kembali seperti semula? Oke. Suntik putih ya? Suntik apa Iya, lotion? suntik, Suntik. Dok. Enggak permanen. Kalau tergantung, saya bilang tergantung yang disuntikkan apa. Kalau Mm-mm. rata-rata yang disuntikan itu nggak permanen, biasanya akan mengandung vitamin C, glutation, multivitamin, apa asam tranexamat. Sekarang lagi ngetren kan asam tranexamat. Mm-mm. Ya nggak Iya, permanen Dok. dong, Mbak. Kalau permanen malah membahayakan. Karena kalau permanen berarti kamu melanosit atau tentara kulit yang tadi itu sudah dimatikan. Mati. Waduh, membahayakan sekali. Kanker kulit akan mengancam panjenengan seperti itu ya. Berarti sifatnya tidak permanen. Kalau tidak suntik ya kembali. Kecuali kalau habis itu tidak suntik, delik di kamar, tidak kena sinar matahari Nggak sampai kena setahun sinar. 2 tahun, ya akan tetap Akan bertahan putih gitu sih. loh. Yang menyebabkan kita hitam itu kan paparan sinar Sinar matahari, matahari. dan polusi, kemudian ya mungkin ini ya sel kulit mati yang terus menumpuk itu seperti itu. Hmm. Oke. Nah, tadi kan selalu dibilangkan permanen-permanen ya, Dok. Itu sebenarnya ada nggak sih kandungan yang memang dia bikin permanen? Soalnya setahu Itu Michael saya Jackson. tidak ada. Tapi Michael sebenarnya Jackson ada. Iya sih, ada. dia ini ya, Sekarang apa, udah larang beredar. melanin. Iya.
Oh, dia emang ada ya, Dok? Iya, dimatikan, melaninnya dimatikan, benar-benar dimatikan. Dengan Oke. Michael Jackson itu kan kulit hitam, jadi putihnya Iya, dia kayak ya, seperti Oke, itu, ya. untuk pertanyaan Nggak boleh tuh selanjutnya, Dok. membayangkan itu. Ya, kalau dalam Hmm, bentuk hand body bagaimana? tergantung Kalau komposisinya juga. Ya, selama tidak ada steroid, itu tidak memberi efek samping yang berarti. Tapi perlu diketahui seandainya krim malam itu mengandung hidroquinon dalam luas itu juga bisa terjadi kayak toksik ya, seperti itu. Ya, untuk ini ya, tanyakan aja ke penjual. dokternya. Tapi pasti yang menjual akan bilang Penjual. aman sih, aman gitu. Jadi kalau dia kena efek Semuanya pasti. samping kayak stretch mark itu, iya hati-hati. Pokoknya hati-hati Nah, sekali kalau kita bicara tentang pemutih. dokter, ini kan Karena di banyak luar sana banget luar ya. biasa sekali. Mm-mm. Nah, mungkin untuk apa meluruskan aja sih, sebenarnya kandungan apa sih yang memang apa ini kalau misalkan kita membahas masalah yang dijual bebas ya, Dok ya. Kalau misalkan di Ebza kan tergantung nanti konsultasinya. Kalau dijual bebas Mm-mm. itu sebenarnya kandungan apa sih, Dok, yang memang aman untuk pemutih? Bukan aman sih, maksudnya yang memang direkomendasikan untuk per dosis sendiri sampai memang dari medisnya itu memang apa bagus dan bisa untuk jadi krim pemutih. Salah Ya, satunya aja, Dok, contohnya. yang melegalkan ini aman atau tidak itu kan sebenarnya Balai POM. Ya, Boleh, Pom. jadi Oke. kalau memang ketika kita memakai suatu produk kemudian kita berpikir aman nggak ya kan bisa dicek di Balai POM. Contoh produk EBSA, produk EBSA saya mau cari tabir surya gitu ya, itu kan bisa di track itu di mana di Balai POM. Dan dokter Yana tahu sendiri kan proses Balai POM itu rumit banget kan. Iya, Iya kan? Rumit betul. sekali. Karena Balai POM sendiri juga tidak mau gegabah. Sembarangan. Ya, Balai POM ini sangat melindungi konsumen, benar juga gitu ya. Jadi di situ bisa websitenya Balai POM bisa ada ketahuan ini produk aman apa tidak, ini produk ini enggak. Yang aman itu yang ada di Balai POM. Kecuali racian. Itu beda Nah, lagi ya, Dok ya. kalau racian harus ada etiket biru. Mm-mm. Ya, instalasi Harus farmasi jelas. Ebza Klinik. Apotekernya siapa? Tiap klinik kita kan pasti ada apoteknya kan? Ya. Apotekernya siapa? Nah, jelas ketika seorang apoteker mengeluarkan krim, itu pasti ada resep dari dokternya. Seperti Nah, saya meresepkan, dokter saya meresepkan, dibawa ke apotek kemudian meracik, kemudian dijual. Seperti itu. Itu aman. Asal rajin kontrol dan juga ada komunikasi dengan dokter. Kalau di nah klinik itu kita kan dia. pasti lebih dari 2 bulan tidak kontrol langsung nggak dilayani kan, harus Ya, kontrol. benar, harus kontrol Nanti, lagi. nanti dia dari hasil kontrol itu kita evaluasi. Prinsipnya sebisa mungkin yang terbaik, yang teraman untuk pasien. Seperti itu. Oke, Dok. Iya sih. Soalnya kita harus benar-benar hati-hati masalah pemutih ini ya, Dok ya. Soalnya sangat sensitif sekali, nggih. Masalah Mm-mm. apa pembahasan ini, nggih. Iya, Terus untuk deh. yang Pokoknya prinsipnya gini dokter ya. oke, Dilihat komposisinya. Kalau intinya racikan itu biasanya kita nggak lihat. Bisa ditanyakan ke dokternya. Dok, maaf, dokternya. kalau nanyanya sopan saya pasti dokter tidak akan marah gitu Iya, kan. Iya, iya benar, dan Dok. dokter yang baik itu Heeh. wajib memberikan informasi ke pasien. Dokter yang baik, dokter yang pinter, kadang ada juga dokter yang Harus nggak ngerti, nggak tahu. iya, Itu malah gawat benar, banget. Dok. Hmm. Bahkan krimnya yang apa dia kasih aja nggak tahu kadang kayak gitu loh. Ya makanya Terus dia jadi ya pasien yang menanyakan, dok ini lagi, dok saya pernah dikasih lotion pemutih karena emang ada bekas luka di kaki, bukan malah sembuh malah tambah memburuk dan mengelupas. Nah itu harus ditanyakan itu. eh Itu gimana? ya saya nggak, ya Nggak harus tahu. ditanyakan, Iya. diproteskan. Biasanya kalau pasien itu sukanya
periksa di dokter A, dapat produk dokter A, nanti nggak cocok, malah larinya ke dokter B. Nah, Bagusnya balik ke nanyanya dokter sama A. dokter B. Nah, betul dok. Wih, dokter B-nya Nanyanya yuk. sama ke dokter B. Nah, ya, dokter B-nya Dokter kan B-nya nggak apa tahu. apa apa. Lah isinya apa? Aku juga nggak ngerti. Saya sering gitu sama Iya. dokternya. Lah isinya apa Ah, sih juga nggak ngerti, Mbak. Kalau Mbak konsultasi ke saya ya stop krim itu, udah gitu doang iya, aja. benar, 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 dok. Kalau seandainya Ya, nggak kadang cocok, mengelupas bisa jadi karena konsentrasinya terlalu tinggi bisa. Kandungannya ya. apa? Bisa juga. Mm-mm. Biasanya itu yang mengandung kret terlalu tinggi gitu ya. Itu seperti itu, bukannya membaik tanpa mengelupas. Nah, saran saya kembali ke dokternya. Dok, ini kok jadi seperti ini? Kan banyak faktor juga sih sebenarnya yang menyebabkan dia mengelupas, nggak membaik. Dan perlu diingat, Mbak, untuk menjadi putih itu nggak perlu seminggu 2 minggu loh. Berapa dokter Yaya? Paling nggak di atas 4 bulan loh. Benar sekali, Apalagi kalau bekas dok. lukanya itu maksudnya udah Nah, lama gitu, dari setahun itu, itu aduh, susah susah banget ya, dok ya. Harus permanen. diimbangi sama perawatan biasanya. Jadi perlu diingat, segala sesuatu tidak instan, tidak bisa Bisa instan, instan. perlu Nah, proses. itu loh. Poin itu loh, dok. Yang kadang pasien nggak mau tahu. Jadi kalau misalkan kadang ada bahkan kalau di sini 2 minggu aja udah balik lagi, dok. Pertanyaan dokter, ini kok belum putih. Nah, itu Kalau di loh, sini dok. semakin cepat semakin wow, Padahal whisper. kan harus dipertanyakan sih. Kalau misalkan, apalagi cuma dioles di kulit bagian luar aja, nggak bisa langsung ada pengaruhnya kan, dok. Oke, ini ada pertanyaan lagi, dok, masalah suntik vitamin C. Apakah juga bermanfaat untuk mencerahkan kulit? Ya, vitamin C sendiri itu dia punya kemampuan selain untuk meningkatkan imunitas tubuh, dengan penyuntikan vitamin C itu dia bisa mengembungkan sel-sel kulit. Nah, itu yang manfaat yang diambil, sehingga vitamin C dikejar bisa mencerahkan kulit di situ. Jadi cara kerjanya begitu vitamin C. Jadi bisa mengembungkan sel kulit sehingga tampak kulit itu lebih pudar, lebih pucat, kulit lebih tampakannya lebih cerah. Tapi kelemahan si vitamin C ini dia karena larut di air sehingga Hmm. cepat hilang. Ya, makanya kenapa suntik vitamin C itu direkomendasikan seminggu sekali. Kalau saya bilang tiap hari pun boleh, selama tidak melebihi dosis harian. Dosis Cuman ya. cuman mosok sih bendino makin jus, ya kan? Nggak sakit ya, dok? Sakit seperti itu. Yang Nah, lebih bagus penyuntikan untuk body whitening itu adalah yang mengandung vitamin C, yang mengandung glutathione dicampur-campur gitu, dia punya kerja masing-masing. Seperti itu, ya. dokter, kayak pembahasan masalah pemutih ini pertanyaannya banyak banget. Kayaknya harus kita Kayaknya lebih bersambung deh, ulas. bersambung pekan depan deh. Nah, ini ada tanya lagi, dok. Sabun pemutih itu bagaimana? Lihat dulu komposisinya. Kalau Saya seandainya jadi sabun, penasaran, dok. Masalahnya itu tuh benar atau enggak? nah itu tadi sabun pemutih lihat dulu komposisinya apa. Sekarang kan banyak juga, tapi masalahnya dosisnya sesuai apa enggak. Jadi sabun pemutih kan rata-rata yang mengandung susu tuh ya. Hmm, Susu, kemudian yang mengandung apa? susu kambing biasanya, dok. Kalau arbutin mahal ya. Saya pikir kalau arbutin Iya, licorice, enggak, licorice jarang, itu kan. dok. Jarang sekali. Ini mungkin sabun pemutih yang dijual bebas kali ya, dok ya. Kan sekarang benar-benar apa menjamur banget masalah kayak gitu. Nah, masalahnya Pokoknya benar atau enggak? kalau beli pemutih harus hati-hati. Hmm, Cek dulu ada Bepom-nya enggak. Kalau seandainya enggak yakin, bisa dicek di websitenya Bepom. websitenya. Hmm, Apa belum. Biasanya kalau di Bepom akan dilaporkan juga komposisinya apa-apa. iya, Dan yang pasti semakin memutihkan semakin membahayakan bila tidak nah benar, pantauan tenaga medis. dokter. Ya, Apalagi kalau misalkan jangka waktunya pendek ya, dok ya. Itu yang mm, harus kita pertanyakan ya, sekali. harus Oke. hati-hati. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, dok. Dok, kalau pakai skincare, terus kulit wajah jadi tipis dan merah, sampai urat-urat wajahnya kelihatan. Itu bahaya nggak, dok?
Dan apakah pemakaian krim tetap dilanjutkan, apa harus diberhentikan? Oke, konsultasi kembali ke dokternya. Ya, Harapan saya benar. dokternya mudeng. Kadang ada dokter yang nggak mudeng, yang penting tutulan Lepas krim. tangan Nah, dong. itu. Nah, Saya itu kan, loh. saya kan kalau kalau memerah biasanya efek samping dari tretinoin karena memang tretinoin itu sifatnya fotosensitif. Apa itu fotosensitif? Sensitif terhadap sinar, terutama sinar matahari. Jadi kena sinar matahari sedikit merah. Seandainya habis masak di depan tungku juga merah seperti itu. Nah, kemudian kalau timbul urat-urat di kulit itu biasanya efek samping dari pemakaian krim yang dia mengandung steroid. Jadi idealnya pemakaian krim malam itu kalau mengandung steroid itu hanya 2 minggu, ya. Kemudian dikombinasi dengan krim-krim yang tidak ada steroidnya. Dan steroid Ya. sendiri itu kan ada indikasinya atau tidak. Kalau memang tidak ada indikasi, ngapain pakai steroid seperti itu. Jadi kalau sudah timbul urat-urat di kedokteran namanya telangiectasi. Telangiectasi itu dia bersifat menetap, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan laser. Sedangkan laser sendiri kan harganya mahal, tidak sebanding, tidak worth it dengan krim yang dipakai yang harganya cuma segitu. Pesan saya hati-hati, ya, jangan terobsesi sama krim itu, ya. Kalau di kami biasanya pasien akan kami evaluasi, kalau sudah oke, kita tidak selamanya harus pakai krim itu terus, ya. Suatu saat kita harus lepas dari krim-krim itu. Yang pasti tetap 2 prinsip tadi, tabir surya dan pelembab itu. Jadi mohon Mbak dikonsultasikan ke dokternya. Kalau seandainya seorang pasien itu rajin, rutin kontrol, saya pikir hal itu tidak akan terjadi. Tapi kalau banyak kan fenomenanya, maaf, klinik yang penting yang dikejar adalah penjualan krim. Supaya nggak dilayani. Banyak hal yang terjadi ya. Kalau di kami di MSA tuh ketat sekali. Bahkan kemarin saya habis dikonfrontasi sama pasien, saya sampai sebel banget dokter ya. Jadi si pasien itu mengaku bahwa saya sudah konsultasi sama dokter, kemudian dokter mengizinkan saya beli krim malam 6 pot. Oh. Dan pegawai saya tuh percaya gitu loh, karena memang dia seorang pejabat di Ya. sini gitu loh. Oh. Percaya. Terus yang Nah, kedua, itu. kebetulan yang kedua itu pegawai saya yang melayani yang tegas orangnya, langsung konfirmasi, ibu gini-gini, nggak mungkin, Iya, ibu nggak bener mengizinkan banget kami dok. gitu kan. Langsung temukan ke saya di depan saya, please dok, please, ibu tuh buat apa sih? Dia nggak mau ngaku. Saya nggak kasih seperti Iya, itu. soalnya benar-benar Seperti ini tuh muncul ya seperti itu. Saya maaf ya, bukan berarti saya terus menjelek-jelekan pasien, enggak. Cuman marilah kita sama-sama cerdas lah menyikapinya. benar. Sudah Sesuai saatnya kebutuhan aja ya dok jadi ya. lebih yang hebat. Jadi masyarakat yang cerdas, tidak mudah apa lah istilahnya, Terpengaruh ya. ibu ya seperti itu. Ya dok. Ini pertanyaan selanjutnya ya dok. Infus whitening di EFSA kandungannya apa aja dok? Kita Banyak. punya masing-masing cabang kita punya kebijakan masing-masing. Saya akan cerita yang Kendal. Yang Kendal sendiri nanti dokternya bisa sharing deh yang Jogja. Yang kita punya berbagai macam produk ya. Produk yang paling bawah adalah yang hanya mengandung vitamin C 1000 mg. Ada juga yang koktail. Koktail di sini tuh ada vitamin C-nya, ada glutesinnya, ada coenzim Q10-nya, ada multivitaminnya. Yang terbaru adalah ada asam tranexamate ya. Yang pasti yang sebelum saya kasihkan ke pasien, kita sudah melakukan screening dulu, ini aman nggak buat pasien. Jadi biasanya pun pasien akan kita tanya riwayat penyakitnya apa-apa ya. Kalau memang dia ada riwayat penyakit ginjal apa, kita biasanya cek ureum kreatinin dan kita memberikan edukasi ke pasien bahwa yang ini kalau seandainya disuntikkan terjadi ini seperti itu. Dan insya Allah di sini kandungannya semuanya aman, Hampir sama dok. ada yang membahayakan dalam. Hampir sama dengan yang di Kendal. Iya, kan kita satu sumber. Itu aja. Nanti kalau sudah mau suntik, kita bisa kok. Kalau saya biasanya sampai vulgar loh dok. Kotaknya tak kasihkan pasien. Oh ya. Ini saya ada saya kasih ini. Ada saya kasih ini dengan harga ini.
itu ya kalau kita prinsipnya kan era keterbukaan ya, nggak perlu Ya, benar. sembunyi-sembunyi, itu nggak perlu. Oke, ini mungkin karena sudah mau jam 2 ya dok ya, terakhir dari Mbak Fajar Ayubi. Kenapa orang Indonesia selalu berlomba-lomba untuk ingin putih dok? Bener. Ya, Nggak bisa jawab nih. kami bisa jawab. karena saya sendiri juga nggak pakai pemutih, jujur juga nggak pakai pemutih gitu kan. Ya makanya dok. Kenapa ya? Karena kayaknya kiblatnya Korea sama Jepang deh. Nah, bener dok. Banyak drakor di Indonesia soalnya. Iya. Kiblatnya Korea dan Jepang. Memang saya lihat orang Jepang sama Korea itu kulitnya kan bersih-bersih ya. Iya, Perlu bener. diingat, mereka hidup di negara subtropis. Paparan sinar mataharinya nggak sedahsyat kita. Kita tuh orang Gak setinggi tropis. kita. Orang tropis itu Makanya. sudah menjadi kodrat hitam karena terpapar sinar matahari terus, sehingga melaninnya bekerja terus makin banyak, dan Tuhan memberikan lebih banyak itu gitu loh. Seperti itu. Kalau itu kita kayaknya perlu penelitian deh Mbak. Ya, perlu Bener. penelitian kenapa orang Indonesia suka putih-putih gitu. Checklist. Mungkin berharapnya ini dok, kenalan sama artis Koreanya itu dok. Atau pengen punya calon-calon yang kayak artis Korea itu. Iya. Nah, ini ada lagi nih dok. Kayaknya pembahasannya, dok saya udah pakai krim jerawat, tapi kenapa masih jerawatan? Ini kayaknya beda, salah masuk sesi nih kayaknya. Ini Gak apa-apa, tak saya ada yang jawab nanya mas. aja. Iya, oke. Saya jawab aja deh Mbak Harisma ya Iya kayaknya. dok. Jadi Iya, begini, Mbak. karisma. Jerawat itu penyebabnya multifaktor ya, banyak sekali faktor. Yang pasti terjadinya jerawat itu karena hormon dihidrotestosteron ya. Seringnya terjadi pada masa mulai balik, gimana hormon memang diproduksi oleh Tuhan untuk mempersiapkan reproduksi ya. Dan ketika kita sudah berjerawat, kemudian hanya mengandalkan pada krim tuh nggak bisa. Banyak faktor, multifaktor itu petani satu, dari faktor gaya hidup, stres apa enggak, kelelahan apa enggak, faktor makanan juga berpengaruh ya. Jadi kita jangan, mindset kita jangan berpikir krimnya nggak manjur, saya nggak mau, nggak bisa. Dilihat dulu, apakah saya sering makan minum yang manis-manis, apakah saya sering makan produk olahan susu seperti keju, yogurt, dan lain-lain, apakah saya suka goreng-gorengan, apakah saya suka gluten, tepung terigu, itu semua adalah memicu produksi daripada sebum. Sebum ini kalau dibiarkan akan menjadi komedo. Komedo dibiarkan jadinya jerawat. Memang jerawat itu sebenarnya suatu penyakit yang dibiarkan akan sembuh, tapi mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Nah, coba dievaluasi gaya hidupnya, Mbak. Ya, gaya hidupnya bagaimana? Sudah healthy belum? Kalau lifestyle-nya sudah healthy, ya kita harus lihat. Banyak juga penyakit yang timbul jerawat seperti pecos ya. Pecos itu yaitu polycystic ovarian syndrome. Itu kita harus konsul ke dokter kandungan. Banyak faktor. Jadi nyun sewu, kalau seandainya ada jerawat, konsulkan dengan dokter yang benar-benar ngerti gitu ya. Karena jerawat sendiri juga kadang bisa loh jerawat karena jamur. Iya, bisa dok. Rosacea bisa juga. Kan? Banyak banget ya dok ya. Nggak sembuh-sembuh. Kalau seorang dokter kulit akan berpikir, kenapa nggak sembuh-sembuh? Berarti terapiku kan nggak oke. Padahal pasiennya juga udah gaya hidupnya sudah healthy kok dok, gini. Seperti itu. Dia kurang berapa menit? Sudah selesai. Betulnya kayaknya waktunya udah selesai. Iya dok. Kita sambung pekan depan. Ini nanti tadi yang tiga pertanyaan akan dapat free diskon ya dok ya? Diskon sama diskon produk ya. Untuk Mbak Linggar, Mbak Desi Indah, sama Mbak Firta tadi yang untuk 3 penanya pertama. Oke? Ya. Sudah. Nanti untuk ini dok, untuk minggu depan pembahasannya masalah. Sepertinya ini berlanjut kali ya. Oke. Kayaknya antusiasmenya luar biasa. Banyak masalah injek dok. Kayaknya kita harus bahas ini, masalah injeksi pemutih ini kayaknya harus lebih diperdalam lagi.
Oke. Oke, iya. Oke, next time. Oke. Oke, Dok. Ya. Terima kasih untuk Dokter Aning ya untuk waktunya. Kita lanjut lagi untuk minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tadi yang ketiga penanya pertama nanti kita hubungi. Oke, Dok. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, ya, Dok. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.